yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10,000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kurang semangat nih ya kak. Coba lagi kali ya kak. Shalom adik-adik. Apa kabar ya hari ini? Luar biasa? Fantastik? Yes. Belum semuanya nih kak. Coba lagi kali ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Fantastik? Yes. Yuk kita sama-sama mau memuji menyembah Tuhan. Sebelum itu kita satukan hati dalam doa. Jadi adik-adik sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang masih kau berikan kepada setiap kami untuk bisa bersama-sama memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kau berkati ya Tuhan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kita mau semangat, kita mau memuji menyembah Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Semangat ya adik-adik. Mari kita menari bersama. Katakan shalala, shalalalala, lalalala, shalalalala, lalalala. Sekali lagi. Percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih.
aku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Shalala, 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 shalala. Yang terakhir. Shalala, shalala, haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau buka hati kita mau menyembah bersama-sama. Kita mau sungguh-sungguh fokuskan diri kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik untuk setiap dari kita. Terima kasih atas semua perbuatan-Mu, atas hidup kami ya Bapa. Sekarang ya Tuhan, kami mau memuji Engkau. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami mau siapkan hati kita ya Tuhan untuk menyembah dan juga untuk mendengarkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagi-Mu. Haleluya, kita katakan dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita mau masuk ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukur-Ku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersatu dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena sampai saat ini berkat-Mu masih Tuhan curahkan bagi setiap kami. Damai sejahtera masih kami rasakan sampai saat hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau minta telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, agar setiap firman yang kami dengarkan itu tertanam dalam hati kami, dan firman itu bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Nah adik-adik, sebelumnya kita sudah memperingati hari kematiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus tiap dosa-dosa manusia, dosa kakak dan dosa adik-adik semua. Nah, pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari maut adik-adik. Tuhan Yesus gak mati ninggalin kita, tapi Tuhan Yesus bangkit, dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Benar sekali. Tuhan Yesus naik ke surga buat apa sih? Ada yang tahu? Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui nih adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga karena tugas-tugas Tuhan Yesus sudah selesai di bumi. Tuhan Yesus sudah lahir, Tuhan Yesus sudah mati, menyerahkan nyawanya, lalu Tuhan Yesus sudah bangkit, dan saatnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga untuk apa sih? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat adik-adik, untuk menyediakan tempat-tempat untuk orang-orang yang percaya sama Dia, yang percaya sama Tuhan Yesus. Gitu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus naik ke surga tidak meninggalkan kita sendirian adik-adik. Tuhan Yesus berjanji akan mencurahkan, mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi penolong untuk kita semua nih di bumi nih adik-adik. Jadi kita tidak sendirian, benar. Nah adik-adik, ajaibnya nih, ketika Tuhan Yesus sudah berjanji, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia selalu menepati janji-janjinya adik-adik. Tidak satu pun janji Tuhan yang tidak Tuhan Yesus tepati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar nih, kita harus mencontoh Tuhan Yesus yang selalu menepati janji. Ketika kakak dan adik-adik semua sudah berjanji kepada orang tua, kepada teman, atau kepada siapapun, kita sudah mengucapkan janji, kita harus menepatinya adik-adik. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan sesuatu. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mau baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Udah dapat? Oke. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan hal itu adik-adik. Tuhan Yesus menjanjikan hal itu. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tidak meninggalkan kita sendirian, tidak menelantarkan kita. Bahkan tetapi Dia mencurahkan Roh Kudus untuk kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan setelah Tuhan Yesus mengucapkan janjinya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus langsung naik ke surga.
Nah, ketika murid-muridnya sudah nggak bisa lihat Tuhan Yesus lagi, udah nggak kelihatan lagi, setelah itu seluruh murid-murid Tuhan Yesus naik ke atas loteng Yerusalem. Bersama-sama berdoa, menyembah, memuji, tidak henti-hentinya adik-adik selama 10 hari. Dan pada hari ke-10, tiba-tiba ada tiupan angin yang sangat kencang di sekeliling mereka. Dan seketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Muncul lidah-lidah api di setiap kepala mereka. Lidah-lidah api itu yang menggambarkan Roh Kudus tadi adik-adik. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Semuanya, seluruh murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Gak ada yang kelewatan. Sebagai tanda awalnya nih adik-adik, mereka mengucapkan kata-kata yang sebelumnya mereka gak pernah ucapkan. Mereka gak tahu artinya apa, mereka gak mengerti, tapi kata-kata itu selalu keluar dari mulut mereka. Seperti kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Itulah yang disebut sebagai bahasa roh. Sejak hari Pentakosta itu, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi adik-adik. Kenapa sih? Siapa sih Roh Kudus itu? Pada tahu? Dengerin baik-baik ya. Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Iya, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ajaib banget ya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik. Apakah Roh Kudus itu hanya dicurahkan untuk murid-muridnya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Tentu tidak adik-adik. Karena Roh Kudus akan selalu dicurahkan, akan selalu ada bersama-sama dengan kita untuk menjadi penolong kita, untuk menjadi pengingat kita selagi kita masih ada di bumi, di dunia ini adik-adik. Roh Kudus akan selalu bekerja, akan selalu menemani kita sampai Tuhan Yesus akan kembali menjemput kakak dan adik-adik semua yang kedua kalinya untuk bersama-sama Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, mungkin pada saat ini adik-adik bingung nih bertanya-tanya. Kayak, gimana sih Kak Roh Kudus itu bekerja? Gimana sih caranya? Sini kakak kasih tahu. Dengerin baik-baik ya. Nah, contohnya, nih, mama atau papa kasih uang jajan sama kita. Mama bilang, "Nak, uangnya setengah kamu boleh jajanin, setengah kamu harus tabung ya." Terus kita langsung bilang, "Siap ma, siap pa," gitu. Tapi pada akhirnya karena kita keasikan jajan, uangnya habis. Terus mama atau papa tanya nih, "Nak, uangnya sudah ditabung belum?" Kita langsung jawab, "Sudah dong." Seketika kita merasa menyesal karena kita sudah berbohong. Nah, waktu kita menyesal, kita merasa bersalah, saat itulah Roh Kudus mengingatkan kita. Saat itu Roh Kudus bekerja adik-adik. Dia mengingatkan kita dan menyuruh kita untuk berminta maaf karena kita sudah berbohong dan tidak akan mengulanginya lagi. Terus contoh yang kedua, misalnya kita punya adik atau kakak yang ngeselin banget, pokoknya nyebelin. Akhirnya kita nggak sengaja mukul atau cubit adik atau kakak kita. Nggak sengaja nih kita. Pada saat itu kita merasa puas adik-adik. Tapi akhirnya kita merasa bersalah. Nah, di saat itu juga Roh Kudus bekerja di dalam kita, mengingatkan kita bahwa hal yang baru saja kita lakukan itu salah. Akhirnya Roh Kudus menyuruh kita
untuk datang sama adik atau kakak kita untuk meminta maaf karena sudah mencubit atau memukul. Seperti itulah Roh Kudus bekerja di dalam setiap kita, adik-adik. Nah, Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, senantiasa selalu menyadarkan kita agar kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita selalu belajar untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita untuk menolong setiap kita. Jadi, Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap kita, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, bekerja untuk merubah kita menjadi manusia, menjadi anak yang lebih baik lagi, mengubahkan kita dari anak yang kurang baik menjadi anak yang baik. Itu semua pekerjaan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, saat ini adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memimpin hidup kita, memimpin setiap langkah kita, memimpin dimanapun kita berada pada saat ini, adik-adik. Jadi, seperti itulah pekerjaan Roh Kudus. Oke, kita sudah selesai dalam firman kita pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan pengertian bagi setiap kita. Yuk, kakak mau ajak adik-adik bersama-sama berdoa. Kita mau tutup ibadahnya ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah pilih kami menjadi anak-anaknya Tuhan. Tuhan sudah pilih kami menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa, biarlah kami Tuhan menerima setiap pencurahan Roh Kudus-Mu yang saat-saat ini sedang Kau curahkan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Tuhan agar kami senantiasa mau diajari, mau dipimpin oleh Tuhan Yesus untuk dalam kehidupan sekolah kami, kehidupan pertemanan kami, dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Kau selalu beracara Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, hari ini kita akan membuat lidah api Pentakosta. Adik-adik, kalian bisa persiapkan kertas berwarna, usahakan sediakan 2-3 warna ya. Lalu kita juga perlu gunting, lem, ataupun double tip. Nah, jangan lupa juga kalian persiapkan kawat. Pertama-tama, kita potong kertas berwarna menjadi bentuk segitiga ya adik-adik. Lalu kita lipat menjadi 2 segitiga. Seperti itu ya, supaya terlihat ada garis tengahnya. Nah, step selanjutnya adalah kita lipat-lipat segitiga ini seperti saat kita membuat kipas ya, dilipat sampai ujung atas. Apabila sudah, kita tekuk dan kita rekatkan ujung atas menggunakan lem atau double tip ya. Nah, selanjutnya kita memasang kertas warna yang warna lain sebagai luaran dari api ini.
kalian bisa menggunakan dua warna ya. Di sini kakak menggunakan warna kuning dan warna merah. Pertama kalian rekatin dulu nih menggunakan lem atau double tip bagian bawahnya ya. Dan kalian rekatkan sesuai dengan pola apinya. Nah, jangan lupa bagian atasnya juga kalian rekatkan ya, agar tidak terlepas. Oh iya, kertas selanjutnya kakak menggunakan warna merah. Usahakan kalian juga menggunakan kertas warna merah ya. Karena kita tahu loh warna api itu merah. Jadi kita menyesuaikan warna api. Bagian bawahnya jangan lupa kita kasih lem atau double tip supaya kita bisa menempelkan kertas berwarna yang terakhir. Bagian atasnya juga jangan lupa kalian rekatkan ya, supaya tidak terlepas. Wah, sudah hampir mau jadi nih adik-adik. Nah, selanjutnya kita bisa nih potong sisa bagian kertas di ujung yang apinya. Itu kan terlalu panjang. Kalian bisa potong, menyerong. Dan jadi. Saatnya kita menghias. Nah, adik-adik, kalian persiapkan kawat yang sudah dibentuk lingkaran. Lalu di sini kakak menggunakan kertas krep untuk dililitkan pada kawat yang sudah dibentuk tadi. Adik-adik bisa menggunakan hiasan lainnya, terserah adik-adik ya. Kawat ini kita gunakan sebagai alat atau tempat menggantung lidah-lidah api. Nah, satu kawat ini itu tuh bisa menampung 3 lidah api adik-adik. Jadi jangan lupa ya buat lidah api yang lainnya. Nah, jangan lupa kita kasih tali atau benang. Lalu baru deh kita ikatkan pada kawat yang tadi. Jangan lupa buat yang lainnya ya. Dan lidah api ini nih udah hampir jadi nih adik-adik. Kalian jangan lupa ya untuk buat di rumah. Karena kita sedang menyambut hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.